Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada. Saatnya kita ikuti program Jatim News Today. Edisi hari ini hari Selasa tanggal 24 November 2020. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Bersama saya Panji Harto, nanti juga ada laporan dari 7 reporter. Di awal kita berjumpa dengan Karina Putri dari LPPL Suara Sidoarjo. Ribuan ketua KPPS Pilkada Sidoarjo 2020 dilantik di ratusan desa dan kelurahan dengan prokes protokol kesehatan yang ketat. Karin? Ya baik Panji dan seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur, sebanyak 3.500 lebih ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk pelaksanaan Pilkada Sidoarjo 2020 dilantik pada Senin 23 November 2020 kemarin. Pelantikan ini digelar serentak di masing-masing balai desa dan kelurahan atau di 349 desa dan kelurahan se-Kabupaten Sidoarjo. Muhammad Iska, Ketua KPU Sidoarjo, menyebut bahwa pelantikan Ketua KPPS kali ini berbeda dengan pelantikan saat pelaksanaan pemilu sebelumnya yang digelar jadi satu di masing-masing tingkat kecamatan se-Sidoarjo karena kondisi saat ini di tengah pandemi COVID-19. Pelaksanaan di masing-masing balai desa dan kelurahan tersebut menurut Iska diharuskan agar lebih efektif untuk memastikan protokol kesehatan tetap diterapkan bagi Ketua KPPS yang dilantik maupun pihak panitia pemungutan suara yang melantik. Meski demikian, Iska juga mengingatkan kepada semua jajaran di bawahnya agar setiap menjalankan tugas selalu menerapkan protokol kesehatan. Hal itu dilakukan agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat lain serta menjadi sukses pelaksanaan Pilkada Sidoarjo 2020. Terutama bagi panitia di tingkat KPPS yang menjadi ujung tombak proses pelaksanaan Pilkada Sidoarjo yang harus dijalankan sesuai tugas, wewenang, dan kewajibannya saat berada di TPS. Demikian saya Karina Putri, Suara Sidoarjo, melaporkan untuk Jatim News Today. Berikutnya yang sudah on cam via Zoom ada Risma Erina dari LPPL Persada Kabupaten Blitar. Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar mengaku sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai Januari tahun depan. Riz? Ya baik, Kemendikbud telah menyatakan bahwa pembelajaran secara tatap muka diperbolehkan mulai Januari 2021 dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Siti Kusumarijaka, mengaku siap untuk menerapkannya. Menurutnya, sesuai dengan juknis dari Kemendikbud, bagi daerah yang berstatus zona merah, ini diperbolehkan melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka sebesar 8%, kemudian zona orange 12%, zona kuning 20%, dan zona hijau 75%. Namun semua kebijakan ini tergantung pemerintah daerah. Dan untuk mematangkan persiapan, pihaknya mengadakan lomba kesiapan atau sekolah tangguh dan hasil pantauan, kesiapan mayoritas sekolah ini sudah bagus, mulai dari dilakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk, lalu disediakan tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer di semua kelas. Jadi menambahkan, nantinya jam masuk siswa ini juga diatur. Jadi tidak ada jam istirahat sehingga tahap awal ini rencananya dilakukan pembelajaran sekitar 2 jam, kemudian langsung pulang. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Bergeser ke Bumi Gerbang Salam, Kabupaten Pamekasan, ada Kolik Maulidi dari LPPL Realita FM Pamekasan. Kasus positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan bertambah 1 orang. Kolik silakan. Kasus positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan kembali bertambah. Dikonfirmasi 1 orang kecamatan Pamekasan positif COVID-19. Sehingga sebanyak 24 orang pasien COVID-19 sedang diisolasi. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan memberikan keterangan tertulis pertanggal 23 November 2020, tambahan 1 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 berinisial S, berusia 45 tahun, warga Kecamatan Pamekasan. Dan yang bersangkutan sudah dilakukan penjemputan untuk isolasi di RSUD Pamekasan sekaligus menjalani perawatan. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan ini juga meminta seluruh lapisan masyarakat agar tetap terapkan prokes COVID-19 dengan cara 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sigit mengajak agar sama-sama menjaga Kabupaten Pamekasan dari pencegahan penyebaran COVID-19 agar tidak semakin meluas. Sebab dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan merupakan vaksin untuk semua orang.
Sebagai informasi tambahan, berdasarkan peta sebaran jumlah suspek COVID-19 di Kabupaten Pamekasan sebanyak 986 orang. Di antaranya sedang dalam pengawasan 23 orang, selesai pengawasan 900 orang, dan meninggal dunia 63 orang. Sedangkan dari sebanyak 398 orang positif COVID-19, 340 orang telah sembuh dan 34 orang lainnya meninggal dunia. Demikian laporan dari Holik Molidi, Realita FM mengabarkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Panji. Ya, terima kasih Kolik, dan bergeser menuju ke LPPL Suara Gresik ada Putri Rizkyana. Agar perekonomian desa terus bergerak, wisata Stigi di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik terapkan prokes protokol kesehatan. Putri. Pembatasan kontak atau physical distancing selama masa pandemi COVID-19 menjadi tantangan berat bagi keberlangsungan ekonomi di kawasan wisata. Tidak terkecuali wisata alam Stigi di Desa Sekapu, Kecamatan Ujung Pangka, Gresik yang harus menerapkan ketat protokol kesehatan. Pengetatan bagi pengunjung dalam prokes itu harus dilakukan agar perekonomian desa terus hidup. Kalau prokes dipatuhi, maka Stigi tetap beroperasi, sehingga dampaknya bisa memberi pemasukan konsisten kepada warga sekitar. Kepala Desa Sekapu Abdul Halim mengatakan bahwa pihaknya tetap mematuhi anjuran pemerintah dengan meminta surat keterangan rapid test kepada pengunjung, wajib memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pengelola wisata alam Stigi termasuk lebih dulu menerapkan metode 3M sejak penegakan prokes diinstruksikan pemerintah. Dampaknya cukup bagus karena perputaran ekonomi di desa di masa pandemi COVID-19 tetap berjalan. Hal itu terlihat dan mendapat apresiasi dari rombongan Dinas PMD Gianyar. Dari penerapan prokes tersebut, masyarakat dapat menikmati wisata alam Stigi. Selain itu, pengunjung juga melalui pemeriksaan suhu badan, serta wisatawan diharuskan tetap menjaga jarak saat berada di area wisata. Sebagai informasi tambahan, hingga 24 November 2020, total angka kesembuhan pasien COVID-19 mencapai 3.460. Sedangkan untuk pasien yang masih diisolasi baik di rumah dan di rumah sakit ada total 61 pasien, sehingga kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 3.763. Berikut informasi yang bisa kami sampaikan. Saya Putri Rizkyana, Suara Gresik mengabarkan untuk Jatim News Today. Itu tadi laporan dari Putri Rizkyana, LPPL Suara Gresik. Agar perekonomian desa terus bergerak, wisata Stigi di Kecamatan Ujung Pangkah terapkan protokol kesehatan. Sahabat pendengar pemirsa, Anda bisa mengikuti program Jatim News Today di LPPL Suara Sidoarjo, LPPL Ersal FM Nganjuk, LPPL Realita FM Pamekasan, LPPL Persada FM Kabupaten Blitar, LPPL Suara Gresik Kabupaten Gresik, LPPL RGR FM Kabupaten Tulungagung, dan LPPL Suara Madiun Kota Madiun. Bergeser ke Kabupaten Tulungagung ada Andriani yang akan menyampaikan penambahan 1 pasien COVID-19, 1 orang konfirmasi meninggal, dan 2 sembuh dari COVID-19. Andri. Sahabat Jatim News Today, informasi COVID-19 di Kabupaten Tulungagung pada hari Senin 23 November 2020 masih tercatat adanya penambahan 1 orang kasus baru, 1 orang kasus konfirmasi meninggal, dan 2 orang sembuh COVID-19. Dengan penambahan kasus tersebut, maka rincian jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Tulungagung sampai dengan saat ini tercatat sudah ada 535 orang
Menuju ke Kota Pendekar di LPPL Suara Madiun ada Amanda. Daya beli masyarakat Kota Madiun cukup tinggi meskipun di masa pandemi. Amanda. Sahabat Jatim News Today, setelah 3 bulan berturut-turut sejak Juli, Agustus, September, Kota Madiun mengalami deflasi dampak pandemi COVID-19. Kini, peningkatan daya beli masyarakat mulai tampak. Hal ini dibuktikan pada Oktober 2020, Kota Madiun mengalami inflasi sebesar 0,11% dengan indeks harga konsumen atau IHK 103,44. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Madiun, Umar Syaifuddin mengatakan, meskipun masih pandemi tetapi peningkatan terjadi pada sektor ekonomi. TPID Kota Madiun mulai menggalakkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Sehingga geliat perekonomian dan daya beli masyarakat mulai terasa atau ada peningkatan di bulan Oktober. Diketahui inflasi Kota Madiun pada Oktober di atas angka inflasi Jawa Timur 0,02%. Selain itu, juga lebih tinggi dibanding inflasi nasional 0,07%. Hal itu disebabkan salah satunya adanya kelonggaran penerapan jam malam. Artinya, penurunan penyebaran COVID-19 tetap dilakukan, sementara perekonomian ditingkatkan secara perlahan. Sejumlah komoditas penyumbang inflasi pada Oktober di Kota Madiun diantaranya meningkatnya harga nasi dengan lauk, daging ayam ras, cabai merah, minyak goreng, bawang merah, dan beras. Sedangkan komoditas penekan inflasi diantaranya menurunnya harga telur ayam ras, telepon seluler, cabai rawit, tarif listrik, dan emas perhiasan. Sebagai informasi sahabat, total kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun sejumlah 202 orang, dengan 159 diantaranya telah sembuh, 27 lainnya masih dalam perawatan, 7 orang isolasi mandiri di rumah, dan 9 orang meninggal dunia. Saya Amanda, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Tentunya Anda bisa menikmati program Jatim News Today siaran khusus update COVID-19 di berbagai sosial media kami, diantaranya Facebook @LPPL Suara Sidoarjo, YouTube di Suara Sidoarjo Live, dan juga di Twitter @susi_visual. Terakhir, ada peluang untuk bertemu dengan Agustin Merdekawati dari LPPL Ersal FM Nganjuk. 4 pegawai BPR terpapar COVID-19. Wati. Klaster COVID-19 bertambah lagi setelah klaster perjalanan. Kemarin gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Nganjuk mendapati 4 pegawai BPR yang terpapar COVID-19. Dalam sehari, kemarin total ada penambahan 5 pasien terkonfirmasi positif corona baru. 4 diantaranya merupakan pegawai BPR. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Nganjuk, Dr. Hendrianto mengatakan, 4 diantaranya merupakan pegawai BPR dan keempatnya dirawat di RSUD Delopo, Madiun. Dijelaskannya, 4 pegawai BPR berasal dari 4 kecamatan yang berbeda, yakni perempuan berusia 24 tahun asal Rejoso yang mengeluh kehilangan indera penciuman dan indera perasa. Kemudian lelaki berusia 27 tahun asal Nganjuk yang mengeluh batuk dan pilek. Selanjutnya 2 perempuan yang tanpa keluhan. Mereka adalah perempuan usia 26 tahun asal Patian Rowo dan perempuan berusia 34 tahun asal Ngeronggot. Dirawat di luar Nganjuk atas keinginan sendiri, bukan karena rumah sakit di Nganjuk penuh. Selain 4 pasien pegawai BPR yang kantor pusatnya di Madiun, menurut Hendri, kemarin juga ada 1 pasien lelaki berusia 34 tahun asal Ngeronggot yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan penambahan 4 pasien yang dirawat di luar Nganjuk tersebut, total pasien asal kota Nganjuk yang menjalani perawatan di luar daerah berjumlah 12 orang. Selanjutnya sebanyak 21 pasien dirawat di 3 rumah sakit Nganjuk. Selebihnya ada yang isolasi mandiri sebanyak 17 orang. Untuk pasien yang menjalani perawatan sebanyak 50 orang, tidak hanya penambahan pasien positif. Hendri menegaskan jumlah pasien yang meninggal akibat terinfeksi corona juga bertambah. Setelah pada hari Minggu 22 November 2020, lelaki berusia 39 tahun asal Kertosono yang sebelumnya dirawat di RSUD Kertosono meninggal dunia. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk. Demikian tadi sahabat, 7 reporter sudah hadir memberikan informasinya dalam program Jatim News Today siaran khusus update COVID-19 yang tentunya bisa Anda ikuti setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Saya Panji Harto mewakili kerabat yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan tentunya salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.